Nah kan bisa dipotong kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial cara merawat CVT motor, khususnya motor Vario 125 Sampai sorangan enak gitu. yang tidak ada kickstarter. Jika si Andre keur syuting make cekolore unggul. Si Andre Taulani gagal aja. Langsung di-cut Disclaimer, video ini hanya untuk pemula saja. Jika Anda merasa suhu atau ilmunya lebih tinggi dari saya, mohon diabaikan saja. Ieu teh kulen dilo 2 tahun. Bisa dilihat ini filter udaranya sangat kotor. Berhubung dananya belum ada, ya kita bersihkan saja. Ditutup aja. Impact kan. Untuk membuka baut cover CVT kita menggunakan kunci T8. Semuanya kendorkan dulu baut-bautnya. Lalu baut-bautnya kita ambil dan kumpulkan. Di sini saya menyimpannya di cover tutup filter udara. Suara Bisa dilihat belum juga apa-apa, debunya udah banyak. Di sini saya membukanya menggunakan impact. Untuk baut depan menggunakan kunci 22 dan bagian belakang 19. Di sini saya menggunakan 18. sendal jepit sebagai penahan karena motornya panas. Tadi baru dipakai. Kalau untuk pemula usahakan murnya itu ditandain bagian luar dan bagian dalam, karena untuk menghindari terjadinya as goyang, karena permukaan mur itu kadang ada yang rata dan tidak. berapa 20 ribuan. Pernah saya menjumpai beberapa kasus begitu center begitu dipasang mur dia goyang karena pemasangan mur itu terbalik. Panas guys. Bisa dilihat ini part-partnya, dan bisa dilihat juga ini debu-debu yang ada di bagian CVT, terutama bagian rumah roller. Debu ini yang bisa menghambat perputaran roller dan membuat roller itu tidak berputar
dan menjadikan roller itu peang. Nah, di sini saya membersihkannya menggunakan air dan sabun colek saja karena kotorannya itu hanya debu, bukan oli. Kalau untuk oli, kita membersihkannya bisa menggunakan tambahan bensin. Nah, jika Anda mempunyai kompresor, itu lebih baik. Kalau Anda tidak ada kompresor, bisa membersihkannya menggunakan air dan sabun saja pada bagian CVT di motornya. Hati-hati untuk bagian motornya, jangan sampai air masuk ke filter udara. Nah, bisa dilihat itu kanvas gandanya disemprot menggunakan angin. Debu-debunya sangat banyak. Nah, itu alasannya kenapa CVT motor itu harus dirawat ya, bukan diperbaiki. Karena merawat itu bisa meminimalisir kerusakan dan keausan di part-part CVT atau part-part yang lain yang kita rawat. Ayo rakit bray. Dan setelah bersih dan setelah kita keringkan, ayo kita rakit kembali. Bisa dilihat semuanya sudah bersih. Nah, kita siapkan grease atau gemuk. Usahakan gemuknya yang bagus ya, atau standaran CVT ada, karena di sini saya hanya mempunyai topan ya, kualitasnya memang baik. Cuma tinggal mah step-step mah. Nah, pada bagian bos puli atau bos rumah roller, salah, kita kasih grease tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, hanya sekedar melumasi. Jangan terlalu banyak karena menghindari grease-nya berceceran kemana-mana. Dan pada bagian rumah roller kita kasih juga sedikit saja, tipis saja, jangan terlalu banyak biar tidak nyiprat kemana-mana. Lalu kita masukkan lewat depan, dan sisa gemuk yang ada di seal seal rumah roller itu kita lap. Usahakan kita membersihkan grease-nya itu sampai bersih supaya tidak kena fan belt, agar tidak slip atau meminimalisir slip. Bisa dilihat saya membersihkannya sampai sedetail itu karena menghindari rumah rollernya slip ke fan belt. Nah, untuk pemasangan roller itu pro kontra ya. Ada yang disilang, ada yang disilang, maksudnya disilang pemasangannya kiri kanan karena ini standaran. Jadi warnanya juga masih standar, warna hitam. Standar bawaan Vario. Nah, untuk pemasangan ini yang ada teflonnya atau yang ada penahannya, saya pasang. Kalau rumah rollernya menghadap ke saya, dipasang di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi masangnya di atas ya. Kalau di bawah itu menghadap ke sebelah kanan. Di atas gitu.
ini kedorong ke Kenapa dipasang seperti itu? Karena kan puli itu berputar sebelah dia malika dia berputar ke lawanan arah jarum jam. Nah, sini gitu. lamun dibalik kumaha yang ada teflonnya itu menahan putaran gitu puli, rumah roller. iya nanya apa Ya, saya hanya mengacu pada standarisasi pabrik saja. balik ini mah benar Malumlah, tuh kasih user bukan bengkel. tuh oh iya belah kabelah dia gitu lain-lain kieu lain kieu soalnya kan dia muter ke dia itu nahan tek tuh nahan tuh gitu teorina ya teori orang beda-beda kan Lalu di sini kita masang kuku macan atau pislet pada bisa lah tidak plat. Nah, kuku macan ini yang sering menimbulkan bunyi seperti keras yang rusak. Ada berhubung di sini masih bagus, saya langsung pasang saja. Jika udah sedikit aus bisa kita double dengan double tip. Nah, di bagian pemasangan ini bos bagian dalam atau dan bagian keras itu usahakan jangan memakai apapun atau jangan memakai grease karena bagian di sini sering macet kendala atau bosnya itu menempel dengan keras. memakai stempel nya Itu sepengalaman saya ya. oh kotorannya emang dia seperti itu mana karena bisa kena i Nah, bagian puli belakang iya udah lembut banget memang di dalamnya sudah ada grease, tapi alangkah baiknya kita tambahin grease sedikit saja, terutama pada bearing bambu. iya itu nah yang itu nu jeroan ada nya tahu ya bahaya teman-teman eta sakit tambahan diklik di itu sempet tungkul di dia tuh rating di dia gitu sempet tungkul kayak teh tuh warna Jangan lupa sisa-sisa grease-nya itu dilap lagi nungkul ya supaya tidak bercipratan ke mana-mana. Nah, untuk pemasangan fan bell ya iya iya itu no standar usahakan standar mah kieu tuh. berada di tengah-tengah puli tulisannya atau pulinya kita tarik dulu supaya ntar di depan tidak terjepit. Nah, untuk arah fan bell lamun dibalik itu Mohon sih. standarnya yang ada tulisannya itu menghadap ke kita. Menentukan standar perbaikan Nah, fan bell bagian depan atau pas rumah roller itu usahakan ya normal mengembang supaya tidak terjepit oleh kipas saat kita kencangkan. dibalik mana naon Berhubung di sini varionya tidak ada Kickstarter, jadi diganti dengan itu di depan ring yang tebal di belakang di bagian depan dan yang ring tipis itu di bagian belakang atau pada mangkok kupling. Nah, pemasangan mur di sini saya bilang dari awal, usahakan jangan terbalik bagian luar dan bagian dalamnya. Karena bisa membuat as itu geol. Kalau geol membuat motor itu getar parah. ini aya salahan mah kita langsung dipaduhan Mohon diperhatikan untuk yang memakai impact, hati-hati jangan terlalu kencang teu kudu ditahan we karena oh
Ngomong dadang meminimalisir bautnya patah. Perasaan saja. Lalu cek lagi. Nah, di sini saya mengecek seluruh bagian dengan cara bisa menyalakan motornya, mengecek bagian rollernya bekerja dengan semestinya atau tidak. Kita bisa nyalakan saja. Bisa dilihat itu rumah rollernya bergeser. Jika sudah bergeser berarti pemasangan kita benar. Iya Pahili. bautsan iya baut Pahili. baut ponok dua Nah, tolong diperhatikan lagi. di depan gitu ya tah. Ada 3 baut di sini atau yang pendek. Panjang. Lamun panjang kemana nembusnya. Dobrol. Yang paling yang baut yang pendek itu dipasang di bagian depan atau dekat head. Nah eta hungkul 3 baut ya, hati-hati. Baut yang panjang itu bagian belakang semua. Karena kalau baut panjang dipasang di bagian depan titik aya nu kieu. itu resikonya crankcase-nya bisa bocor. Kalau bocor ribet ceritanya. Tipsna gitu. Tilu tuh nu ponok teh tuh. Berarti itu 2 jadi Jadi mana? hanapnya. Karena han ieu nya kan. Sekali lagi saya ingatkan hati-hati mur baut yang pendek itu yang 3 pendek itu dipasang di bagian depan. Nah, seperti yang saya videokan. Si orang tadi si Pak si Ari. Heeh. Anjir itu. Kun boy. Kenapa saya bawel masalah baut ini? Karena resikonya sangat besar. Jangan sampai crankcase pecah hanya karena baut kepanjangan. Mau apa? Bisa aneh. Heeh. Pino pengerti mah si Nanang si Ruby. Gimana sih Ruby? ACC? Heeh. Cara paling. Cek berapa omong. Tidak panitia sih. Depan. Tolong si Lepan. Si Depannya panitia lah ya. Oh. Atas tinggiwan nih. Capan si Nanang. Dan untuk pemula, pemasangan baut ini ingat jangan terlalu kencang, dengan tenaga pergelangan tangan saja. Karena buat apa sih kencang-kencang? Tahu bautnya itu banyak, gak akan lepas lah. CPT tapi kepotong tengah ini. Ya iya nak gitu baut iya. Mau buat iya gitu. Tapi kepotong di jero pageuh-pageuh teh. Da teu kudu pageuh. Niki ge da mau sasaki ge da mau iya. Oh. Karena di pemukana ke tuh. Lalu kita pasang filter dan covernya. Iya, saya kan video heula. Ya, demikian video tutorial pembersihan CVT atau cara merawat CVT motor, khususnya motor Vario 125.
Hal ini bisa dilakukan secara rutin. Kalau motor yang jarang dipakai itu bisa dilakukan 6 bulan sekali, atau motor yang sering dipakai itu bisa dilakukan HP mah simple. paling cepat 2 bulan sekali atau 4 bulan sekali, karena untuk meminimalisir terjadinya keausan terutama pada roller. Karena bisa dilihat dari video tadi, kotoran itu paling banyak menumpuk pada rumah roller. Nah, kotoran itu bisa menghambat putaran roller. Yang rollernya itu harusnya berputar, ini jadi slide. Ya, demikian tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.